Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bunga dan denda keterlambatan yang dikenakan oleh platform pinjaman online. Tentu saja kita akan bahas yang legal kepada nasabah pinjaman online. Tetapi sebelum kita bahas terkait dengan bunga dan keterlambatan ini, ada baiknya sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kalau merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, tanda lonceng, like video ini, dan membagikan video ini apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa video dan channel ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, terkait dengan pemahaman masalah bunga dan denda keterlambatan Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pinjaman di fintech legal atau pinjaman online yang legal. Berapa bunganya? 0,8% maksimal per hari. Berapa denda keterlambatannya? Sama, 0,8% maksimal per hari. Jadi asumsinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian meminjam di pinjaman online, kemudian Bapak Ibu sekalian gagal bayar, maka bunga dan denda keterlambatannya berjalan secara beriringan. Pada hari pertama jatuh tempo. Jadi, misalnya Bapak Ibu sekalian meminjam 1 juta, kemudian ternyata kemudian harus dikembalikan dengan bunga keterlambatan yang 1.400.000 misalnya, maka Bapak Ibu sekalian pada tanggal 2 Mei-nya kemudian gagal bayar, kemudian pada tanggal 3 Mei maka bunga masih tetap berjalan, denda keterlambatan mengikuti juga berjalan. Jadi total bunga dan denda keterlambatan yang kemudian harus ditanggung Bapak Ibu sekalian sebesar 0,8 ditambah 0,8, 1,6% per hari. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah kemudian aturan-aturan tersebut diatur? Apakah melalui peraturan otoritas jasa keuangan, atau kemudian melalui peraturan-peraturan pemerintah yang lain, atau bahkan undang-undang? Yang menariknya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan denda keterlambatan tadi yang saya sebutkan, juga dengan bunga yang dikenakan oleh fintech legal kepada nasabah dan debiturnya, itu tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Itu hanya diatur melalui kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Khususnya tertuang di dalam SK AFPI nomor 002-SK-INT-4-2020. Nah, di mana kemudian Bapak Ibu bisa menemukan dalam SK AFPI tadi terkait dengan bunga dan denda keterlambatan? Bapak Ibu sekalian bisa melihat dalam poin B besar yang di bold terkait dengan pencegahan pinjaman berlebih atau predatory lending. Nah, di mana kemudian di poin B besar tersebut ada di huruf E-nya, Bapak Ibu bisa melihat berapa besaran bunga dan berapa besaran denda keterlambatan. Bapak Ibu sekalian, pada awalnya saya ingin menjelaskan terkait dengan bunga moratoir, bunga kompensatoire, dan apa yang disebut dengan bunga itu sendiri. Tetapi kemudian saya ingin masuk lebih jauh terkait dengan bunga dan denda keterlambatan yang kemudian diterapkan oleh fintech atau kemudian platform pinjaman online yang legal. Tetapi ketika saya berusaha mencari basis regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya tidak menemukan satupun basis regulasi yang mengatur berapa besaran suku bunga dan berapa besaran denda keterlambatan. Tetapi saya menemukan besaran bunga dan besaran keterlambatan yang dikenakan oleh fintech legal kepada nasabahnya itu ternyata diatur berdasarkan kesepakatan anggota-anggota AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bolehkah kemudian kesepakatan AFPI ini kemudian dijadikan peraturan perundang-undangan? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Kalau kita melihat dari kacamata hukum perdata, di situ ada pasal 1338 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa perjanjian atau kesepakatan seluruh pihak itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bapak Ibu bisa melihat dan membaca, jadi kesepakatan dari AFPI tersebut memang bisa menjadi aturan yang mengikat. Buat siapa? Buat AFPI atau kemudian buat Asosiasi Fintech Bersama Indonesia yang menjadi anggota di dalamnya. Jadi fintech legal yang bernaung di dalam AFPI itu terikat dengan perjanjian ini.
Tetapi bagaimana dengan fintech-fintech yang legal tapi kemudian tidak menjadi anggota dari AFPI? Apakah dia kemudian terikat dengan perjanjian ini? Tentu saja tidak. Oleh karena itu seharusnya terkait dengan penentuan bunga dan denda keterlambatan itu tidak boleh sebenarnya menurut saya pribadi dikeluarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam tanda kutip saya katakan sebenarnya produsen atau penyedia jasa yang kemudian akan berhubungan dengan konsumen. Kenapa? Karena ini akan berpotensi merugikan konsumen itu sendiri. Nah, makanya kemudian ada indikasi bahwa kemudian apa yang dilakukan AFPI dengan kemudian menentukan besaran suku bunga 0,8% dan denda keterlambatan 0,8% secara sepihak berdasarkan kesepakatan mereka, walaupun diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata, ini berpotensi menimbulkan apa yang disebut dengan perilaku kartel atau sindikat yang memonopoli. Jadi kalau kita lihat memang rata kan semuanya 0,8% semua. Itu kartel, itu sindikat. Dan ini sebenarnya indikasi ini sudah pernah dilontarkan oleh KPPU. Nah, makanya untuk menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi kemudian ke arah bisnis kartel, setiap aturan yang mengatur terkait dengan pemberian jasa untuk produk apapun itu sebaiknya dilakukan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah. Atau dalam hal ini misalnya kalau pemerintah sudah menunjuk sebuah lembaga otoritas jasa keuangan, maka otoritas jasa keuangan lah yang kemudian mengatur terkait dengan denda dan bunga yang dikenakan oleh platform fintech legal kepada debitur atau nasabahnya. Sehingga kemudian konsumen atau dalam hal ini debitur dan nasabah itu tidak berpotensi dirugikan. Kalau peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah wajib mensosialisasikan aturan tersebut sekurang-kurangnya selama 30 hari. Nah, bagaimana dengan kemudian kesepakatan? Kesepakatan itu karena mengikat hanya pihak-pihak yang bersepakat saja, maka masyarakat kemudian tidak perlu tahu dan tidak perlu mengetahui apa saja kesepakatan-kesepakatan tersebut, sehingga masyarakat berpotensi kemudian kurang informasi atau kemudian tidak terinformasikan atau not informed. Sehingga kemudian posisinya adalah karena masyarakat tidak terinformasikan, masyarakat kemudian tidak tahu hak-haknya. Contoh, sering kemudian disampaikan pada tahun 2019 kemarin yang mengatakan bahwa fintech itu yang legal tentu saja tidak boleh kemudian melakukan penagihan pasca 90 hari atau setelah 90 hari. Tetapi kan kenyataannya bahwa di dalam Code of Conduct yang dikeluarkan oleh AFPI sendiri, dalam surat keputusannya jelas, memang betul tidak boleh menagih secara langsung lewat daripada 90 hari. Tetapi dia bisa kemudian mengkuasakan kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo lewat 90 hari apabila masyarakat gagal bayar. Nah, ini kan tidak diinformasikan kepada masyarakat atau masyarakat kemudian kurang terinformasikan. Nah, kemudian apa akibatnya apabila penentuan suku bunga dan penentuan denda keterlambatan ini hanya diatur oleh kesepakatan dalam berupa SK atau surat keputusan dari sebuah asosiasi? Yang terjadi kemudian adalah apabila ada yang melanggar, pemerintah tidak bisa langsung menindak. Tetapi alurnya adalah melaporkan dulu ke AFPI, baru melaporkan dulu ke pemerintah, dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Jadi kemudian seolah-olah pemerintah tidak memiliki tangan secara langsung untuk menindak perilaku-perilaku yang kemudian merugikan masyarakat atau konsumen. Makanya sekali lagi tegaskan bahwa peraturan terkait dengan bunga dan denda keterlambatan ini sebaiknya dikeluarkan oleh regulator. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang terlihat sekali bahwa seolah-olah terjadi kekosongan hukum atau vakum ohreh yang kemudian tidak diatur sama sekali dalam peraturan apapun, baik itu di undang-undang maupun di otoritas jasa keuangan. Maka bagi saya pribadi, ini sangat urgen sekali pemerintah mengeluarkan sebuah aturan. Kenapa? Karena sudah banyak masyarakat yang kemudian menjadi korban, masyarakat yang kemudian terlilit, masyarakat yang terjebak dalam pola-pola kartel dari pinjaman online. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian pemerintah atau regulator tidak mengeluarkan aturan terkait dengan berapa bunganya, berapa denda keterlambatannya yang dikenakan oleh platform pinjaman online yang legal kepada masyarakat banyak,
potensi-potensi konsumen atau debitur dirugikan itu sedemikian besar. Maka sudah menjadi kemudian kewajiban buat kita, para debitur dan konsumen, yang kemudian memilih untuk meminjam melalui platform pinjaman online untuk terus berhati-hati dengan membaca setiap klausul perjanjian pinjam meminjamnya. Sehingga kemudian di kemudian hari Bapak Ibu sekalian tidak terjebak dan juga tidak tercekik dengan bunga yang tinggi dan denda keterlambatan yang juga tinggi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian video pada kesempatan kali ini. Awalnya saya ingin membahas terkait dengan macam-macam bunga, baik dari bunga itu sendiri, bunga kompensatoir, kemudian bunga moratoir. Tetapi untuk kali ini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pentingnya regulasi dari para regulator atau pemerintah untuk mengatur tingkat suku bunga dan besaran denda keterlambatan di fintech legal, sehingga kemudian perilaku-perilaku yang berpotensi menjurus kepada perilaku kartel yang juga bisa merugikan konsumen atau debitur dan nasabah bisa dihindari. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.